Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran teknologi dasar otomotif, di mana untuk saat ini kita akan membahas tentang cara membaca alat ukur mekanik, yaitu jangka sorong yang disebut juga dengan vernier caliper. Adapun tujuan pada pembelajaran kita kali ini, diharapkan semua siswa dapat mengetahui fungsi dari jangka sorong. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen yang ada pada jangka sorong. Yang ketiga, mengetahui cara membaca atau penggunaan dari jangka sorong. Baiklah Ananda Bapak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Bapak sudah menyediakan ada pretest, yaitu ada 5 soal yang Bapak sediakan di pretest ini. Itu nanti untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengenal jangka sorong ini atau memahami jangka sorong ini sebelum kita masuk ke pelajaran ini. Jadi caranya nanti Anda semuanya silakan masuk semuanya ke Quizizz. Itu nanti linknya joinmyquiz.com. Nanti silakan masukkan password ini. Jadi nanti kita akan mulai bersama-sama. Baiklah Nanda semua, kita akan masuk kepada fungsi dari jangka sorong. Yang pertama, yaitu bisa kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Itu adalah kita bisa mengukur diameter luar. Semua atau yang bisa kita lakukan itu adalah kita dapat melihat hasil dari diameter luar benda yang kita ukur. Contohnya di sini apa? Itu adalah kita mengukur suatu diameter piston, bisa juga mengukur diameter batang katup atau klep, dan juga bisa mengukur diameter poros. Selanjutnya, kita dapat menggunakan jangka sorong itu adalah untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam di sini adalah sebagai kita contohkan, kita dapat mengukur diameter dalam pada roda gigi. Mungkin Anda semua bisa memperhatikan gambar yang ada di samping. Selanjutnya kita bisa juga mengukur diameter dalam rem tromol pada mobil. Dan yang ketiga, kita bisa mengukur panjang dan tinggi benda atau komponen. Di sini pada gambar diperlihatkan bahwa kita bisa dapat melihat atau mengukur tinggi atau panjang batang katup. Kita juga bisa mengukur dari panjang baut yang kita gunakan pada bengkel otomotif. Untuk yang selanjutnya, kita dapat mengukur kedalaman benda. Mungkin Anda semuanya bisa melihat dan memperhatikan gambar yang di samping. Itu adalah kedalaman benda-benda yang bertingkat. Selanjutnya, kita dapat juga mengukur ketebalan dari benda atau komponen. Jadi Anda semuanya, di sini kita bisa mengukur menggunakan jangka sorong, itu adalah tentang ketebalan kampas rem. Dari sana kita akan bisa lihat apakah kampas rem tersebut harus kita ganti atau masih kita bisa gunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke komponen dan jangka sorong. Yang pertama, perhatikan pada gambar juga Anda semuanya. Itu rahang dalam atau disebut dengan inside jaws. Di sini rahang dalam ini adalah berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu komponen. Yang selanjutnya ada rahang luar atau biasa juga disebut dengan outside jaws. Itu adalah berfungsi untuk mengukur diameter luar. Selanjutnya ada skrup pengunci atau lock screw. Itu berfungsi sebagai baut pengunci setelah dilakukannya suatu pengukuran. Selanjutnya ada skala utama atau juga disebut dengan main scale. Itu adalah berfungsi untuk hasil pengukuran utama, di mana nilai yang pertama kita lihat. Yang selanjutnya ada skala Nonius atau disebut juga dengan skala vernier. Itu adalah untuk menghitung hasil pengukuran dengan ketelitian sampai desimal. Dan selanjutnya ada pengukuran kedalaman
atau disebut juga dengan depth bar, itu adalah di bagian ekor pada satu jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur kedalaman atau tinggi benda bertingkat. Baiklah anak bapak semuanya, ini yang disebut dengan jangka sorong atau vernier caliper. Berarti dari komponen yang kita udah pelajari tadi, ini bapak jelaskan bahwa ini adalah inset jaws atau rahang dalam yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam, dan ini adalah offset jaws. Ini offset jaws atau disebut dengan rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu komponen atau suatu komponen dari mobil atau sepeda motor. Di sini adalah screw, artinya di sini adalah baut pengunci, di mana setelah kita ukur maka kita kunci, maka dia tidak akan bergerak. Dan inilah yang disebut dengan skala utama anak-anak bapak semuanya. Skala utama yang menunjukkan berapa nilai pengukuran kita yang pertama. Dan ini adalah skala vernier atau skala nonius yang berfungsi untuk menentukan berapa keakuran dari belakang koma dari pengukuran atau nilai dari hasil pengukuran kita. Dan ini adalah depth bar. Depth bar ini untuk mengukur kedalaman atau ketinggian benda bertingkat. Demikianlah anak-anak bapak semuanya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi dalam penggunaan jangka sorong. Yang pertama anak-anak semuanya, kita sebelum menggunakan jangka sorong ini kita harus kalibrasi. Kalibrasi itu adalah dimana kita mendekatkan dia sampai betul-betul dia ke titik nol antara skala vernier dan skala utama pas di garis titik nol. Tapi kalau sudah, berarti dia sudah kalibrasi seperti yang ini. Dan selanjutnya sekarang bapak akan mencoba itu adalah menggunakan untuk mengukur diameter luar. Di sini kita ukur adalah diameter pin piston. Berarti kita gunakan offset gas seperti ini. Setelah seperti ini, maka kita putar baut pengunci. Setelah kita putar, kita lepas komponennya. Berarti baru kita baca. Nanti hasil pembacaannya berapa seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan dalam menggunakan alat ukur jangka sorong untuk pengukuran diameter dalam. Di sini adalah bagian diameter untuk rocker arm. Maka di sini kita ukur ini. Gunakan offset gas, lepaskan lagi, kita masukkan di silinder dalam. Artinya kita ukur diameter dalam. Setelah itu kita tarik. Setelah kita tarik, setelah pas dia, maka kita kunci lagi untuk baut penguncinya. Situ lepaskan, baru kita baca lagi hasil pengukuran kita. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita akan mengukur panjang. Bagaimana kita akan mengukur panjang? Di sini kita ukur panjang pegas. Ini kita contohkan pegas katup. Panjangnya berapa? Berarti kita ukur, kita kunci. Setelah seperti ini, kita lepaskan pegas, baru kita ukur. Begitulah untuk menggunakan pengukuran panjang. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggian dari poros bertingkat atau kita gunakan benda bertingkat. Di sini ini adalah flywheel atau roda gila pada suatu mobil. Kita akan mengukur ketinggian pada yang dihasilkan oleh flywheel tersebut. Maka kita jadikan depth barnya, kita tekan sampai betul-betul dia menyentuh. Setelah pas, baru kita kunci. Setelah kita kunci, baru kita akan baca hasilnya. Jadi begitulah cara penggunaan dari jangka sorong anak-anak semuanya. Sekarang anak-anak bapak semuanya, kita akan belajar membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Perhatikan pada layar berikut. Jadi di sini jelas angka pada skala utama dibatasi oleh angka 0 pada skala nonius atau vernier itu pada angka 26. Jadi di sini kalau kita jadikan milimeter itu menjadi 26 mili. Jadi kalau untuk kita jadikan senti berarti dia menjadi 2,6 cm. Kita perhatikan lagi itu pada skala verniernya atau skala noniusnya. Itu yang paling sejajar dengan garis yang ada pada skala utama. Itu di sini jelas yang paling sejajar adalah angka garis setelah angka 7. Berarti di sini kan ketelitian kita 0,05. Berarti ini adalah 75. Berarti jelas di sini untuk nilai dari skala vernier itu adalah 0,075 cm.
atau kita bisa menghitungnya melalui garis yang ada di skala vernier. Misalkan di sini kita hitung itu adalah 15 garis, berarti kita kalikan dengan 0,05 cm. Kalau jadikan mili berarti 0,05 cm. Jadi hasilnya itu adalah 0,075 cm. Jadi nanti untuk hasil semuanya maka kita jumlahkan. Itu skala utama tambah skala nonius atau skala vernier. 2,6 cm kita tambahkan 0,075 cm, maka hasil pengukuran tersebut adalah 2,675 cm. Kalau kita jadikan dia ke mili berarti menjadi 26,75 mm. Kita lanjut untuk contoh yang kedua, bahwa di sini jelas, perhatikan pada gambarnya Anda semuanya, itu garis yang dibatasi oleh skala vernier itu di garis ke-31. Setelah itu baru dibatasi oleh angka 0 pada garis atau skala vernier. Berarti di sini nilainya 31 mm. Kita jadikan ke senti, berarti dia 3,1 cm. Itu adalah pada hasil pengukuran di skala utama. Yang langkah berikutnya berarti kita masuk ke skala vernier. Perhatikan di skala vernier, yaitu kita cari garis yang paling sejajar. Di sini yang paling sejajar itu adalah angka 3. Angka 3 yang paling sejajar dengan skala utama. Berarti di sini jelas nilainya itu adalah 0,30 mm, atau kita jadikan ke cm berarti 0,030 cm. Itu hasil keseluruhan Anda Bapak semuanya. Silakan perhatikan. Kita tambahkan hasil dari skala utama ditambah skala nonius. Artinya kita hitung dalam satuan cm ya Anda Bapak semuanya. Jadi 3,1 cm ditambah 0,030 cm, maka hasilnya 3,130 cm. Perhatikan lagi untuk contoh yang terakhir Anda Bapak semuanya. Jadi di sini perhatikan semuanya, garis yang dibatasi oleh skala vernier atau itu berjumlah sebanyak 18 garis. Kalau kita hitung dari angka 1, itu berarti ada 8 garis setelah angka 1. Berarti kita hitung dari awalnya menjadi 18, kita jadikan milimeter, itu adalah 18 mm. Jadi kita jadikan jadi sentimeter, jadi hasilnya adalah 1,8 cm. Itu adalah hasil penentuan di skala utama. Perhatikan lagi, langkah berikutnya adalah kita fokus ke skala nonius atau skala verniernya. Jadi Anda semuanya, di sini jelas garis yang paling sejajar dengan garis skala utama itu adalah satu garis setelah angka 3. Jadi kalau kita hitung dari garisnya itu ada 7 garis. 7 garis yang paling sejajar. Berarti kita kalikan dengan 0,005 cm. Itu hasilnya adalah 0,035 cm. Kalau kita jadikan dia ke milimeter, jadi hasilnya 0,035 mm. Jadi seandainya Anda semuanya, jika kita sudah familiar, berarti kita tinggal melihat angkanya saja lagi. Perhatikan angka satu garis setelah angka berikut, berarti itu adalah 0,05. Berarti misalkan satu garis setelah angka 3, berarti itu adalah 35. Seperti itu. Jadi di sini Anda Bapak semuanya, untuk hasilnya nanti kita jumlahkan. Itu skala utama tambah skala nonius, 1,8 cm ditambah dengan 0,035 cm, maka hasilnya 1,835 cm. Kita jadikan dia milimeter, maka 18,35 mm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini dan materi kita kali ini Anda Bapak semuanya. Sekarang kita akan masuk ke post test. Jadi dari hasil post test ini nanti Bapak akan bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi kalian
pada pembelajaran kita kali ini. Jadi seperti biasa kita akan masuk ke link joinmyquiz.com dan silakan masukkan kode yang ada pada layar dan silakan kerjakan post testnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bapak akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.